Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Nur Alfiansyah dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ibadah maliyah. Ibadah maliyah yaitu merupakan investasi amal yang pahalanya tidak akan habis, akan terus-menerus walaupun kita sudah meninggal, atau biasa kita kenal dengan sebutan amal jariah. Harta yang dititipkan oleh Allah kepada manusia, kepada kita, harus dijadikan bekal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk di akhirat kelak. Pelaksanaan ibadah atau pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya dalam berupa ibadah fisik saja, tapi juga harus berupa ibadah harta. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 amalan yang termasuk dalam ibadah maliyah. Yang pertama ada zakat. Zakat menurut bahasa artinya subur dan bersih. Sedangkan menurut syariah atau istilah, zakat itu membelanjakan sebagian harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Zakat sendiri itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Adapun jenis zakat itu ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Zakat ini bisa mencakup beras, gandum, dan sejenisnya. Yang kedua ada zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat kekayaan yang wajib dikeluarkan dalam jangka waktu 1 tahun sekali yang telah mencapai nisabnya. Zakat ini bisa mencakup hasil ternak, pertanian, emas dan perak, perniagaan, hasil kerja atau profesi, barang temuan. Nah, masing-masing jenis ini memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 orang, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gorimin, fisabilillah, dan musafir. Adapun orang yang tidak berhak atau tidak boleh menerima zakat, yaitu yang pertama orang kaya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak halal mengambil sedekah atau zakat bagi orang-orang kaya atau orang-orang yang mempunyai kekuatan tenaga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua ada hamba sahaya. Kenapa? Karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. Yang ketiga yaitu keturunan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi kami ahlul bait mengambil sedekah atau zakat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu orang yang dalam tanggungan orang yang berzakat, misalnya anak dan istri. Yang kelima yaitu orang kafir. Yang kedua ada infak. Infak berasal dari bahasa Arab yaitu anfaqa yunfiku, artinya membelanjakan atau membiayai. Secara syariah, infak yaitu membelanjakan atau mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Nah, oleh karena itu infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun, misalnya kepada orang tua, anak, kerabat, istri, dan orang lain. Yang ketiga ada sedekah atau dalam bahasa Arab yaitu sodako, artinya benar. Sedekah secara syariah yaitu pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penjelasan singkat dari saya mengenai ibadah maliyah, zakat, infak, dan sedekah. Dan ingat, Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada umatnya agar berhati-hati, tidak berbuat riya atau sombong. Kita sedekah melainkan untuk biar dipuji orang lain, biar dilihat orang lain. Jangan, melainkan kita sedekah yaitu hanya untuk semata-mata mencari atau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah dari ibadah maliyah, yang pertama yaitu pembersih harta. Harta kita jadi bersih dari hak orang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kaya. Yang kedua, pembersih hati dari sifat kikir, tamak, rakus, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Yang ketiga, sebagai memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada orang miskin, sehingga terwujud atau terjalinnya keterpaduan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, berikut demikian penjelasan singkat dari saya mengenai ibadah maliyah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.